Bab 301, Bab 139, Semua Master Jiwa Baru Binasa. Akulah Sang Juru Selamat 8K Bab Gabungan Mencari Tiket Bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Namun, mereka telah menyebarkan indera ketuhanan mereka untuk mencari dalam waktu yang lama, dan meskipun waktu yang cukup lama telah berlalu, mereka masih belum menemukan jejak Demon Saint. Hal ini pasti memberi mereka firasat buruk karena, tanpa Demon Saint bergerak, mereka tidak punya dasar. Bagaimanapun, Chen Yangzi dan yang lainnya telah mati satu demi satu, bahkan tepat di bawah hidung mereka, dengan cara yang aneh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berani untuk tetap waspada. Teman-teman Taois, bagaimana kalau aku tetap waspada sementara kalian berpasangan dan melanjutkan pencarian Demon Saint? Kurasa jika kita terus berlarut-larut seperti ini, kita mungkin akan lengah ketika sudah terlambat. Setelah mendengar kata-kata Yu Zhenzi, dan Dingzi dan yang lainnya saling memandang. Memang, situasinya telah mencapai titik ini, dan mereka harus bersatu selama pertempuran yang menentukan dengan Sekte Binatang Iblis. Jadi tanpa banyak pertimbangan, mereka menyetujui usulan itu, dengan cepat berpasangan, dan bergerak cepat melalui medan perang untuk mencari jejak Demon Saint. Saat mereka mencari Demon Saint, mereka juga berhadapan dengan Demonic Beast yang mengamuk di medan perang. Tak lama kemudian, para Demon King yang memimpin tewas atau terluka parah. Di medan perang yang paling brutal ini, Demon King bertarung melawan kultivator Golden Core, Demon Beast Trilem melawan kultivator Foundation Establishment, dan Demonic Beast biasa terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan kultivator Qi. Darah dan daging beterbangan, memenuhi udara dengan bau darah yang hampir tak tertahankan. Meskipun sekarang tampak seperti jalan buntu, para kultivator memiliki lebih banyak cara daripada Demonic Beast. Selama mereka bertahan, para kultivator akhirnya akan menang. Anggota lain dari tim dukungan logistik menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, tetapi Liang Sheng selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Sebenarnya, keberanian Demonic Beast bukanlah hal baru, seperti yang telah mereka tunjukkan selama gelombang binatang buas pertama. Namun, meskipun mereka ganas selama gelombang binatang buas sebelumnya, mereka masih bertarung dengan menahan diri. Apa yang salah dengan mereka kali ini sehingga mereka menjadi sangat agresif? Tanpa sadar menggunakan formasi pelindung gunung dari Sekte Hijau Atas untuk keuntungan mereka, mereka bahkan membuka barisan besar itu sendiri, memilih pertarungan yang paling brutal dan langsung. Mengapa kontrasnya begitu mencolok? Kecurigaan Liang Sheng bukannya tanpa alasan. Jika gelombang binatang buas semudah itu ditangani, maka pertempuran epik ini tidak akan terjadi. Sebelumnya, aliansi sekte telah berjuang untuk maju bahkan 100 mil setelah beberapa bulan bertarung melawan pasukan binatang iblis. Pasti ada yang salah, tetapi pada saat ini, semua orang di medan perang dibutakan oleh amarah dan kekacauan, dan tidak ada yang berhenti untuk mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi. Menyaksikan pertempuran kejam antara binatang iblis dan para kultivator, dengan mayat-mayat berserakan di seluruh medan perang, dan fakta bahwa lebih banyak binatang iblis mati hanya menyoroti kebenaran. Apakah para komandan pasukan binatang iblis benar-benar tidak bijaksana sehingga mereka bersedia mengirim pasukan mereka ke kematian seperti ini? Liang Sheng tidak dapat menemukan tanda-tanda tipu daya, tetapi karena pertempuran semakin menguntungkan aliansi sekte, kegelisahan di hati saudara-saudara Zhou yang tidak berkurang. Sebaliknya, kegelisahan itu tumbuh semakin intens seiring berjalannya waktu. Mereka bertukar pandang dan mengertakkan gigi sebelum menguatkan diri dan melangkah maju, sementara hanya Liang Sheng yang tertinggal jauh di belakang, ekspresinya berubah jelek. Tampaknya firasat anggota muda keluarga Zhou sama dengan firasatnya sendiri, ada yang salah dengan binatang iblis, atau mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Pada saat ini, Tetua Sekte Huatian masih mengawasi pertempuran, waspada terhadap serangan kejutan dari musuh. Namun, setelah mendengar laporan dari saudara-saudara Zhou Yang, ekspresinya yang sebelumnya tenang langsung berubah. Yu Zhenzi saat ini tidak bergerak di langit seperti gunung, sementara 6 raja sejati jiwa baru lahir lainnya terbang tinggi di atas medan perang. Tetua Sekte Huatian tahu apa yang mereka rencanakan. Awalnya dia berpikir bahwa selama 7 raja sejati jiwa baru lahir agung berada di garis depan, tidak akan ada yang salah. Namun, pengingat dari saudara-saudara Zhou yang membuatnya menyadari kebenaran. Pasukan binatang iblis tampaknya bunuh diri. Ada yang tidak beres. Kalian semua, tunggu di sini.
Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu aku. Setelah itu, Tetua Sekte Huatian mengeluarkan slip giok komunikasi dan memberitahu Yu Zhenzi. Pada saat ini, semua pikiran Yu Zhenzi terfokus pada orang suci iblis yang hilang. Setelah menerima pesan dari Tetua Sekte Huatian, ekspresinya tidak berubah, tetapi perasaan di hatinya menjadi semakin tidak menyenangkan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Medan perang sekarang benar-benar kacau, dan tidak mungkin lagi membedakan antara kawan dan lawan. Satu-satunya yang tersisa adalah pembantaian tanpa henti. Jika dia melepaskan teknik berskala besar sekarang, itu akan melukai kawan dan lawan. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah niat pasukan binatang iblis adalah menempatkan aliansi sekte dalam situasi yang genting, membuat mereka tidak dapat bergerak? Namun, dia tidak bisa memerintahkan pasukan aliansi sekte untuk mundur, karena hal itu akan memberi kesempatan bagi binatang iblis untuk menghancurkan barisan mereka. Jadi, dia sama sekali tidak bisa melakukan tindakan itu. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Baru setelah dia tenang, Yu Zhenzi mengerti mengapa pasukan binatang iblis secara sukarela menarik formasi pelindung gunung mereka. Itu semua adalah bagian dari rencana mereka. Adapun orang suci iblis yang bersembunyi, pasti ada cara jahat lain yang bisa digunakannya, yang berarti mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pertempuran dan pembantaian yang sedang berlangsung akan terus berlanjut, tetapi Raja Sejati Jiwa Baru harus secara pribadi naik ke gunung dan mencari orang suci iblis. Lagi pula, jika dia bersembunyi di medan perang, dia tidak akan bergerak dalam situasi saat ini, jangan sampai dia melukai binatang iblisnya sendiri, bukan? Rekan-rekan Taois, tolong dengarkan aku. Segera, dan Dingzi dan yang lainnya kembali ke sisi Yu Zhenzi, dan setelah mendengarkan spekulasinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, mereka akhirnya mengangguk setuju. Dalam pertempuran ini, binatang iblis terbukti lebih licik dari yang mereka duga, membuat mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya untungnya. Setelah meminta bala bantuan dari sekte masing-masing, mereka membuka formasi pelindung gunung. Jika aliansi sekte menderita kekalahan besar, mereka masih bisa menunda situasi dengan formasi pelindung gunung. Adapun situasi selanjutnya, itu akan tergantung pada apakah kota abadi akan campur tangan atau tidak. Jika sampai pada yang terburuk, mereka bisa saja mengabaikan tanggung jawab mereka. Namun, sekarang Master Jiwa Baru mereka masih di sini dan belum mencapai saat-saat terakhir, mereka masih harus terus berjuang. Ayo pergi, tanpa ragu-ragu. Beberapa orang bergegas menuju puncak Gunung Sekte Hijau atas untuk mencari jejak Sein Iblis sementara pertempuran sengit dan brutal meningkat di bawah. Mungkin dalam waktu sekejap, baik binatang iblis maupun pengikut sekte akan mati. Pada saat ini, bahkan pasukan pasokan militer Liang Sheng mulai berkumpul dan bergabung dalam keributan. Yu Zhenzi telah memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Binatang-binatang iblis itu jelas tidak peduli dengan apapun dan membantai tanpa pandang bulu. Mereka tidak punya belas kasihan, kecuali untuk orang suci iblis yang belum muncul. Karena mereka tidak lagi siap untuk perang yang berlarut-larut, pasukan perbekalan militer tidak perlu lagi bertindak sebagai cadangan terakhir. Di bawah pimpinan Tetua Sekte Huatian, mereka langsung bergabung ke medan perang. Liang Sheng masih bersembunyi di ujung. Begitu dia melangkah ke medan perang, semua orang merasakan gemuruh di benak mereka. Udara pembantaian langsung memenuhi tubuh semua orang. Pasukan binatang iblis tidak peduli apakah mereka bagian dari pasukan perbekalan militer atau bukan, dan menyerbu masuk seperti air pasang. Di bawah atmosfer yang berlumuran darah, bahkan Liang Sheng hampir tidak bisa mempertahankan pikirannya yang jernih. Kemudian, dia melanjutkan dengan hati-hati, secara bertahap menyimpang dari jalur utama. Ketika dia tanpa sadar mencapai tepi medan perang, siap untuk melarikan diri kapan saja, dia akhirnya menghela napas lega. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, melihat pasukan perbekalan militer yang telah memasuki medan perang, bahkan saudara-saudara Zhou Yang, dengan kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan, tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan tenggelam dalam pertarungan. Melihat ini, wajah Liang Sheng menjadi pucat. Jika bukan karena keadaan pikirannya yang teguh, dia akan sepenuhnya ditelan oleh atmosfer pembantaian. Bahkan memikirkannya sekarang, dia tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Liang Sheng menjadi lebih berhati-hati. Di bawah penyembunyian panel atribut, dia berada 10 mil jauhnya dari medan perang,
tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, pada saat ini, medan pertempuran telah meluas hingga 100 mil di sekitarnya, dan tanahnya berlumuran darah, membuat orang-orang merasa mual. Yu Zhenzi dan 6 orang lainnya belum menemukan jejak Demon Saint saat ini, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka memperhatikan bahwa saat atmosfer yang berlumuran darah semakin tebal, terbentuklah urat-urat berwarna darah di tanah. Tepat pada saat itu, Demon Saint muda tiba-tiba muncul di medan pertempuran. Yu Zhenzi dan yang lainnya terkejut, tidak menyangka lawannya telah bersembunyi di antara kerumunan selama ini. Mengapa demikian? Meskipun mereka curiga, Yu Zhenzi dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka harus membunuh Demon Saint untuk mengakhiri gelombang binatang buas. Dalam sekejap, seperti kembang api dari bintang jatuh, ketujuh orang itu muncul di depan Demon Saint. Kekuatan tembakan mereka yang luar biasa menyebabkan binatang buas dan pembudidaya dalam radius 1 mil berlutut dan menghentikan pertempuran mereka untuk sementara. Di langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yu Zhenzi langsung memimpin serangan, dan pedang panjangnya menusuk ke arah Demon Saint dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan menakutkan. Adapun Naschen Soul Master lainnya, mereka berdua-dua dalam formasi bertahan, menempati arah lain, tidak memberi kesempatan kepada Demon Saint untuk melarikan diri. Namun, Yang Demon Saint, alih-alih mundur, maju dan langsung menghadapi aura pedang Yu Zhenzi yang menakutkan, tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Sungguh berani. Tepat ketika semua Naschen Soul Master terkejut oleh keberanian Demon Saint, dia tiba-tiba berhenti, berteriak, Niu Posan. Saat berikutnya, dipimpin oleh Niu Posan, 9 Demon King tingkat atas melepaskan diri dari para kultivator sekte Golden Core dan tiba di tepi medan perang dengan kecepatan ekstrim. Kemudian, mereka semua menatap Yang Demon Saint dengan fanatisme di wajah mereka. Sebelum para kultivator aliansi sekte dapat bereaksi, mereka melihat Niu Posan dan Demon King lainnya tiba-tiba menyeringai kejam pada mereka. Hati semua kultivator menjadi dingin. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, mereka mendengar 9 ledakan berturut-turut. Niu Posan dan 9 Demon King tingkat atas lainnya tiba-tiba menghancurkan diri mereka sendiri. Saat berikutnya, seolah-olah petasan telah dinyalakan, dan sebagian besar binatang iblis alam ketiga dan Raja Iblis biasa di medan perang mulai menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Dalam waktu singkat, seluruh medan perang berubah menjadi lautan darah, dan retakan yang sebelumnya tersembunyi di tanah dibasahi dengan darah, membentuk pola yang menakutkan. Sekilas pandang saja akan membuat orang gemetar, itu sangat jahat. Yu Zhenzi dan 7 master jiwa baru lahir lainnya, saat ini di udara, dapat dengan jelas melihat urat darah di tanah dan ekspresi mereka sedikit berubah. Adapun Saint Iblis muda, yang telah maju melawan arus, senyum sinis muncul di wajahnya saat ini. Dia mengabaikan binatang iblis yang menghancurkan diri sendiri dan Raja Iblis di medan perang dan berbicara dengan lembut. Hari ini, Saint ini mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Segera setelah itu, Saint Iblis muda mengangkat tangannya dan menekan dengan keras. Urat darah di tanah langsung membumbung ke langit, membentuk tirai berwarna darah yang tumpah seperti air terjun darah. Tidak bagus. Akhirnya, Yu Zhenzi menyadari situasinya dan wajahnya berubah menjadi campuran keterkejutan dan kemarahan. Sebagai raja sejati jiwa baru lahir, bahkan gerakannya sekarang diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa, membuatnya sulit bergerak. Apa yang sedang terjadi? Master jiwa baru lahir lainnya memiliki reaksi yang sama, seolah-olah berjalan dengan susah payah di bawah gaya gravitasi 10 kali lipat. Namun, Saint Iblis muda tampaknya tidak terpengaruh. Bersembunyi di luar medan perang, Liang Sheng merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, matanya dipenuhi rasa takut. Arai macam apa ini? Bahkan 10 mil jauhnya dari medan perang, Liang Sheng dapat merasakan sifat mengerikan dari arai pembuluh darah dalam bentuk tubuh yang dikorbankan dari binatang iblis yang menghancurkan diri sendiri dan Raja Iblis mundur. Pada saat ini, Liang Sheng mundur 10 mil lagi. Dia tidak lagi merasakan krisis di hatinya, dan akhirnya menghela napas lega. Untungnya, dia berhasil melarikan diri lebih awal. Yu Zhenzi juga merasa ada yang tidak beres. Wajahnya sangat muram saat ini. Dan kakak senior tertua Liang Sheng, Xiang Chen, juga dalam masalah meskipun berada di tepi medan perang. Wajah Xiang Chen menjadi pucat. Ketika Blood Vein Array terbentuk, dia langsung jatuh.
Dari udara, bahkan para Naschen Soul Master lambat bereaksi, apalagi dia. Untungnya, di dalam Blood Vein Array, tidak ada perbedaan antara teman dan musuh. Apakah itu binatang iblis atau pembudidaya sekte, semua orang berjuang untuk bergerak pada saat ini. Melarikan diri, itulah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Namun, di bawah tekanan berat, keinginan mereka untuk bergerak dan melarikan diri hanyalah fantasi. Apakah kita akan mati? Di udara, tekanan dari susunan besar terus meningkat, menyebabkan para pengikut alam kultivasi Ki dan binatang iblis biasa meledak lagi. Hanya saja kali ini, mereka tidak meledakkan diri. Sebaliknya, mereka dipaksa meledak di bawah tekanan yang sangat besar tanpa peluang untuk bertahan hidup. Xiang Chen secara alami juga bisa merasakan tekanan itu. Karena semakin banyak binatang iblis dan pembudidaya mati, susunan besar itu tampaknya membentuk siklus, dengan tekanan meningkat secara eksponensial. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tepat ketika Xiang Chen mulai putus asa, tiba-tiba beberapa helai energi spiritual emas muncul di tubuhnya. Hah, apa yang terjadi? Saat berikutnya, dia merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh tubuhnya ditarik oleh energi spiritual emas seolah-olah dia adalah bola meriam yang ditembakkan, secara tak terduga berhasil dengan cepat melarikan diri dari jangkauan susunan besar itu. Xiang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia sendirian, dan dia bingung tentang siapa yang baru saja menyelamatkannya. Liang Sheng, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga menghela napas lega saat ini. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada bahaya karena kemampuannya yang baik untuk menghindari kejahatan, dia menyelamatkan Xiang Chen. Untungnya, Xiang Chen berada tepat di tepi susunan besar, jika tidak, Liang Sheng tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, Xiang Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya lebih jauh karena dia didorong kembali oleh ledakan energi tiba-tiba dari susunan pembuluh darah di medan perang. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia berada di alam inti emas, tetapi sekarang dia hanya terpengaruh oleh sedikit ki dari susunan pembuluh darah, yang menyebabkan napas dalamnya berfluktuasi. Apa sebenarnya susunan ini? Mundur. Akhirnya, Xiang Chen membuat pilihan yang benar. Begitu pula, melihat susunan pembuluh darah membuat Xiang Chen merasa ngeri. Bukan hanya Xiang Chen yang bertanya-tanya susunan macam apa itu, Yu Zhenzi dan Master Jiwa Baru Lahir lainnya juga memiliki keraguan yang sama. Orang suci iblis muda berada tepat di depan mereka, tetapi saat kekuatan susunan pembuluh darah terus meningkat, aspirasi untuk membunuhnya tampak sulit dipahami seperti ujung bumi. Yang lebih menakutkan adalah intuisi mereka. Jika mereka tidak dapat menghentikan susunan pembuluh darah, mereka takut bahwa mereka mungkin akan binasa di sini. Bagaimana ini mungkin? Meledak. Yu Zhenzi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuhnya ditekan oleh susunan pembuluh darah. Untuk menghancurkan tata letaknya, pertama-tama dia harus mengendalikan tubuhnya sendiri. Saat Yu Zhenzi memberi perintah, alat rohnya langsung meledak. Situasi, di mana semuanya terhenti dan ditekan oleh Blood Vein Array, akhirnya mulai berubah. Semua teman Taois, serang sekarang. Dengan ledakan spiritualnya, Yu Zhenzi dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak, meskipun tidak selancar biasanya, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekati Yang Demon Sein. Kengerian dari Naschen Soul Masters yang membalas tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Demon Sein dan mulai bersiap untuk meluncurkan serangan skala penuh. Namun, Yang Demon Sein tetap tenang dan tenang dalam menghadapi situasi ini. Setelah sedikit tersenyum, dia mengucapkan dua kata, terlambat. Segera, segel tangannya memancarkan cahaya berdarah, menyebabkan seluruh Blood Vein Array bergetar serempak. Sebelum Yu Zhenzi dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka jatuh dari udara dan tidak bisa bergerak. Dengan rentang hidupku, kutukan surga terbentuk, dan itu akan membunuh. Begitu kata-katanya jatuh, Blood Vein Array meletus lagi. Hampir 90% dari para kultivator dan binatang iblis di medan perang tidak memiliki kesempatan, dipaksa untuk meledak menjadi kekacauan berdarah. Esensi darah dan daging mereka langsung menyatu, lalu bergegas menuju Yu Zhenzi dan yang lainnya. Ini adalah, pupil mata Yu Zhenzi menyusut drastis, sebuah cahaya berkedip-kedip di benaknya. Dia akhirnya menyadari apa itu Blood Vein Array, tetapi bukankah jenis array jahat ini dianggap telah hilang di daerah terpencil? Selain itu,
Orang yang meletakkan arai jahat seperti itu niscaya akan menderita murka Dao surgawi dan umur mereka akan dilahap olehnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Demon Saint ini akan begitu bertekad untuk bersekongkol melawan mereka dengan mengorbankan masa hidupnya sendiri. Dari kelihatannya, musuh mungkin telah bersiap sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya tahu mengapa Chen Yangzi dan yang lainnya telah jatuh lebih awal. Jika mereka tidak memutuskan untuk bertarung lebih awal, mungkin seiring berjalannya waktu, mereka akan menemui nasib yang sama. Jadi, ini adalah kutukan sihir. Apakah Demon Saint tidak ingin hidup lagi? Awalnya, Demon Saint muda memiliki rambut hitam legam, tetapi sekarang berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Dia tampak tidak terganggu oleh penampilannya, tidak dapat menahan senyum saat melihat ekspresi Yu Zhenzi yang ketakutan. Akhirnya kau sadar, sayang sekali sudah terlambat. Dengan pengorbanan umurku yang 6.000 tahun, aku membimbing para kultivator medan perang ini dan darah serta daging binatang iblis untuk mengutukmu. Kau seharusnya merasa terhormat. Jika kau tidak memutuskan untuk bertarung lebih awal, mengapa aku harus mengorbankan 6.000 tahun umurku? Sekarang aku hanya punya 10 tahun lagi untuk merencanakan di Wastelen. Sayangnya, kau tidak akan bisa melihat transisi kekuasaan di Wastelen. Saat dia berbicara, mata yang Demon Saint tiba-tiba mengeras. Penjelasannya yang panjang hanya untuk memastikan kematian mereka masuk akal. Membunuh mereka secara fisik dan mental adalah yang paling kasar dari semuanya. Yang Demon Saint hanya punya 10 tahun lagi umurnya, tetapi setelah 2 sekte dan 6 jalan kehilangan master jiwa baru mereka, 10 tahun sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka. Rencana 10.000 tahun akhirnya membuahkan hasil melalui pertempuran ini. Namun, saat ini, dia tidak terlalu menang. Dia tidak membuang waktu lagi dan melancarkan serangan terakhirnya. 10.000 tahun yang lalu, mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari rawa binatang dan menguasai daerah terpencil, tetapi mereka tertunda pada saat-saat terakhir oleh 3 sekte dan 6 ordo. Pada saat kekuatan besar kota abadi turun, semua rencana mereka hampir berhasil. Sekarang, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Dalam sekejap, susunan pembuluh darah mengubah langit menjadi gelap. Saat berikutnya, Yu Zhenzi dan Master Jiwa Baru Lahir lainnya membuka mata mereka lebar-lebar, tanpa napas tersisa. 7 Raja Sejati Jiwa Baru Lahir Agung telah sepenuhnya tumbang. Saint Iblis Muda, yang sekarang berambut abu-abu, tampak ganas saat menahan kutukan susunan. Ah! Dengan teriakannya yang menyakitkan, beberapa kultivator yang masih hidup dan binatang iblis di bawah susunan pembuluh darah tidak dapat menahan tekanan lagi dan langsung pingsan. Bahkan Xiang Chen, yang ditekan oleh susunan pembuluh darah belum lama ini, merasakan sakit yang luar biasa dari invasinya di lautan kesadarannya, meskipun menjaga jarak. Tak lama kemudian, Blood Vein Arai perlahan memudar setelah kesuksesan besarnya. Demon Saint tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi terkejut dan bingung dari Nas Chen Soul Master. Daerah desolate ini, mulai sekarang, milik klan iblisku. Di sekelilingnya, sebagian besar kultivator dan binatang iblis yang selamat tak sadarkan diri. Perang ini sangat brutal, menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak, dengan hampir tak ada yang selamat. Namun, Demon Saint tak kuasa menahan senyum tipis, karena semua itu setimpal. Ia melirik tubuhnya yang mulai menunjukkan kerutan, merasa sedikit menyesal, tetapi dengan sisa umur 10 tahun, itu adalah akhir yang sempurna. 10 tahun untuk merencanakan daerah desolate sudah cukup. Tanpa Nas Chen Soul Master, bagaimana 2 sekte dan 6 jalan bisa menahan invasinya? Sementara itu, 20 mil jauhnya, Liang Sheng membelai dagunya dengan tangan kirinya. Yang lain hanya punya 1 dekade hidup tersisa. Apakah itu berarti ia harus menjadi penyelamat sekte? Bekas situs Upper Puresek. Di kaki gunung, medan perang gelombang binatang buas. Sekarang Liang Sheng ragu-ragu pada saat ini, haruskah dia menggunakan rentang hidupnya untuk melakukan teknik 7 anak panah berkepala paku dan mengutuk Demon Saint sampai mati. Tetapi melakukan hal itu mungkin menghabiskan sebagian besar rentang hidupnya, yang merupakan kelemahan dari teknik pembunuhan kutukan, karena perbedaan alam antara keduanya terlalu besar. Misalnya, apakah Blood Glip Curse Sky Arai yang dipasang oleh Demon Saint di depannya kuat? Tentu saja, itu sangat kuat. Namun, teknik kutukan rentang hidup ini sendiri memiliki kekurangan. Persyaratan utama dari Arai adalah bagi orang yang memimpin kutukan untuk menghabiskan rentang hidup mereka sendiri. Jika tidak,
Sisa umur 7 raja sejati jiwa baru lahir yang dikutuk hanya akan bertambah hingga beberapa ribu tahun. Mengapa orang suci iblis perlu merencanakan nasib hampir 1 juta kultivator dan binatang iblis sebagai persembahan untuk surga dan meluncurkan arai kutukan? Itu karena arai kutukan ini, jika hanya menggunakan daging dan darah orang lain sebagai persembahan, memiliki proporsi kutukan umur yang sangat rendah. Tidakkah Anda melihat bahwa bahkan dengan begitu banyak kultivator dan binatang iblis sebagai pengorbanan, orang suci iblis masih kehilangan 6.000 tahun kehidupan, dan sekarang hanya memiliki 10 tahun kehidupan yang tersisa. Situasinya juga dapat dikatakan bahwa jika orang yang memimpin arai memiliki umur yang tidak mencukupi atau perbedaan tingkat kultivasi antara orang yang memimpin dan orang yang dikutuk terlalu besar, kutukan tersebut kemungkinan tidak akan berpengaruh terlepas dari berapa banyak kultivator dan binatang iblis yang digunakan sebagai pengorbanan. Justru karena inilah Demon Saint sebelumnya mencoba menunda waktu, diam-diam mengumpulkan daging dan darah para kultivator sebagai pengorbanan, baru memulai pembunuhan kutukan ketika Chen Yangzi dan yang lainnya memiliki kurang dari 800 tahun kehidupan yang tersisa. Itu karena biayanya paling sedikit dengan cara ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia perlahan-lahan dapat mengatur kejadian dalam 100 tahun, mengutuk dan membunuh satu persatu, dan akhirnya memiliki sekitar 1000 tahun kehidupan yang tersisa. Sayangnya, rencana Demon Saint awalnya berjalan lancar, dan gelombang binatang buas pertama benar-benar menipu aliansi sekte. Sayangnya, sekte Danding kemudian secara tidak sengaja menemukan rahasia tempat berburu gunung belakang, dan kemudian Yu Zhenzi meluncurkan pertempuran terakhir lebih cepat dari jadwal, memaksa Demon Saint untuk keluar semua. Sekarang, meskipun ia telah berhasil mengutuk semua Naschen Soul True Monarch dari aliansi sekte, ia hanya memiliki 10 tahun hidup yang tersisa. Untungnya, ia masih memiliki 10 tahun, waktu yang cukup baginya untuk meratakan daerah terpencil ini dan membangun kerajaan binatang iblis. Pada saat ini di medan perang, semua kultivator dan binatang iblis yang masih hidup tidak sadarkan diri, tetapi tatapan dari Demon Saint melihat 20 mil jauhnya. Xiang Chen, yang sebelumnya telah melarikan diri, tidak dapat melarikan diri dari persepsinya. Saat berpikir, Demon Saint langsung menghilang dari posisi aslinya, dan kemudian muncul kembali dengan Xiang Chen yang tidak berdaya di bawah kakinya. Seorang Taois inti emas dari sekte Danding. Melihat pakaian murid Xiang Chen, Demon Saint tidak membuang waktu. Katakan padaku di mana mata arai pelindung gunung sekte Anda berada, dan aku akan membiarkanmu hidup jika tidak. Pada saat ini, hati Xiang Chen dipenuhi dengan keputusasaan. Akankah daerah terpencil menjadi tempat yang sepenuhnya dikendalikan oleh binatang iblis, tanpa aliansi sekte lagi? Di sisi lain, Liang Sheng yang masih berjuang tidak perlu lagi berjuang, karena dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika wilayah terpencil itu menjadi wilayah kekuasaan binatang iblis, akan sulit baginya untuk hidup damai di masa depan. Bagaimanapun, manusia dan iblis tidak dapat hidup berdampingan, itu dapat dilihat dari sikap sekte terhadap binatang iblis ketika mendirikan tempat berburu gunung belakang. Di bawah kekuasaan klan iblis, klan manusia hanya bisa menjadi sapi dan domba yang disembelih. Selain itu, sekarang setelah Xiang Chen ditangkap, apakah dia punya pilihan lain? Namun, dia saat ini hanya berada di alam inti emas palsu, dan kesenjangan antara alamnya dan alam orang suci iblis terlalu besar, membuatnya tidak pasti berapa banyak umur yang dia butuhkan untuk mengutuk pihak lain sampai mati. Di bawah teknik 7 anak panah berkepala paku, rasio umur kutukan tertinggi adalah 1:1. Tidak diketahui bagaimana rasio sekarang antara inti emas palsu dan orang suci iblis. Mungkin karena dia mengolah teknik kuno dan tingkat kultivasinya yang sebenarnya masih memurnikan ki, mungkin ada beberapa efek yang berbeda. Lupakan saja, mari kita coba dengan 1000 tahun kehidupan. Melihat bahwa Xiang Chen tidak kooperatif dan Demon Saint akan mengambil tindakan, Liang Sheng tidak berani membuang waktu lagi. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyembunyikan dirinya di bawah atribute panel Concealing properti miliknya, hampir menyatu dengan surga dan bumi, dan dengan hati-hati menggunakan Nail Head Seven Arrows teknik. 100 tahun kehidupan, sebagai ujian. Tepat ketika Demon Saint melihat penolakan Xiang Chen untuk bekerja sama dan bersiap untuk menggunakan penyiksaan, wajahnya tiba-tiba berubah, kerutan di wajahnya langsung menjadi lebih padat, dan rambutnya menjadi semakin putih. Apakah serangan balik dari kutukan Blood Vein Arai masih berlangsung? Pada saat ketakutan menyerang hatinya, Liang Sheng melihat wajah Demon Saint menua lagi,
tetapi dia masih tampak bersemangat dan energik, jadi dia mengeraskan hatinya. Mari kita coba 100 tahun lagi. Lawan masih hidup. Kalau begitu mari kita bertaruh 500 tahun. Di tengah kegilaan itu, Liang Seng tanpa sadar menginvestasikan 4.500 tahun kehidupan, wajahnya tampak pucat karena itu bukan konsumsi besar dari rentang hidupnya, tetapi agak takut. Hanya 10 tahun kehidupan yang tersisa untuk lawan, tetapi sekarang dia telah menghabiskan 4.500 tahun rentang hidup dan masih tampak bersemangat dan energik. Apakah itu berarti rasio kutukan terhadap rentang hidup telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan? Sial, aku bingung. Haruskah dia berhenti menjadi penyelamat alam liar? Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak rentang hidup yang perlu dia konsumsi? Jika Demon Saint tetap tidak mati pada akhirnya, celananya akan benar-benar hilang. Terlebih lagi, dia masih memiliki panel atribut, jadi meskipun Demon Saint menguasai hutan belantara, dia selalu bisa bersembunyi di hutan tua pegunungan yang dalam, dan selama dia bisa bertahan selama 10 tahun, dia akan aman. Namun, pada saat ini, wajah Demon Saint dipenuhi dengan kesedihan, dan auranya yang mengerikan dilepaskan, membuat Xiang Chen kewalahan. Bahkan sebagai seorang kultivator Golden Core Realm, dia tidak dapat menahan tekanan dan memuntahkan seteguk darah esensi. Jatuh pingsan, surga, mengapa Anda begitu tidak adil kepada klan iblisku? Aku hanya punya 1 tahun lagi untuk hidup, apakah kita tidak punya tempat di dunia ini? Tapi aku tidak akan menerima nasibku, bahkan jika aku hanya punya 1 tahun lagi, aku akan melenyapkan semua sekte manusia di wilayah terpencil ini. Tanah ini pada akhirnya akan menjadi milik klan iblisku. Tepat ketika orang suci iblis itu meraung melawan ketidakadilan takdir, mata Liang Seng berbinar saat mengetahui sisa umur orang suci iblis itu. Jadi rasio kutukannya pada orang suci iblis itu adalah 500 tahun berbanding 1 tahun. Karena dia telah menghabiskan 4.500 tahun dari umurnya, mengapa dia harus takut mempertaruhkan 500 tahun lagi? Ayo kita lakukan. Maka, pada saat berikutnya, Liang Seng menghabiskan 500 tahun lagi dari masa hidupnya, menyebabkan orang suci iblis, yang telah meratap ke langit, tiba-tiba berhenti. Dia kemudian jatuh ke tanah. Bang! Dengan masa hidupnya habis, orang suci iblis itu berubah menjadi tubuh raksasa puluhan meter, mengaduk debu saat jatuh ke tanah, tak bernyawa. Bentuk asli orang suci iblis itu adalah harimau putih. Pada saat ini, Liang Seng tidak langsung berdiri. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menghabiskan 1 tahun lagi dari masa hidupnya untuk mengutuk orang suci iblis itu lagi, tetapi kali ini, dia tidak menghabiskan lebih banyak masa hidupnya. Ini hanya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa target kutukannya tidak lagi ada di dunia ini, jadi masa hidupnya tidak dikonsumsi lebih lanjut. Orang suci iblis itu akhirnya mati. Namun, dia telah kehilangan 5.000 tahun dari masa hidupnya. Dengan hanya 2 alam utama yang terpisah dalam kekuatan, rasionya sudah 500:1. Beruntung masa hidupnya panjang, jika tidak, siapa yang bisa mengutuk seseorang dengan perbedaan alam yang begitu signifikan hingga mati? Namun Liang Seng masih merasa ingin meratap. Menatap panel atributnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Dia tidak boleh sembrono lain kali. Jika situasi di mana perbedaan alam terlalu signifikan terjadi lagi, dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Panel atributnya sekarang telah berubah menjadi berikut. Nama, Liang Seng. Usia, 841. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan kedua kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-12 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-12 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-21 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, pemurnian ki, inti emas palsu. Umur, 25.885. Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan kesedihannya. Namun, sekarang ia dapat mengumpulkan sejumlah bunga dan melihat apakah ia dapat menebus sebagian kerugiannya. Tanpa ragu, ia memasuki medan perang di mana tidak ada lagi binatang iblis yang sadar atau pembudidaya sekte saat ini, merasa sangat lega. Prioritas utamanya adalah memindahkan mayat santo iblis yang panjangnya puluhan meter ke dalam cincin penyimpanannya. Untungnya, ia memiliki cincin penyimpanan, jika tidak, tas penyimpanan biasa tidak akan mampu menampung mayat tersebut. Dengan kekuatan daging santo iblis, memotongnya akan memakan banyak waktu. Selanjutnya,
Liang Sheng mengarahkan pandangannya ke tempat-tempat di mana 7 raja sejati jiwa baru yang agung telah jatuh, khususnya cincin penyimpanan dan alat roh mereka. Selain alat roh yang digunakan Yu Zhenzi untuk penghancuran diri, yang lainnya tidak rusak. Merasa gembira, Liang Sheng dengan cepat mengambil semua alat roh dan cincin penyimpanan mereka. Namun, ia tidak punya waktu untuk memeriksa isi cincin penyimpanan mereka secara terperinci, karena masih ada Raja Iblis yang tidak sadarkan diri di medan perang yang nyaris selamat. Saat mereka masih dalam keadaan linglung, Liang Sheng dengan cepat menghabisi mereka satu persatu. Dalam sekejap mata, mereka semua musnah, jiwa mereka pun tercerai-berai. Adapun mayat para Raja Iblis, tentu saja, mereka ditempatkan di dalam cincin penyimpanan Liang Sheng, bersama dengan binatang iblis alam ketiga. Ini bukan hanya saripati darah dan daging, ini adalah pil yuan emas. Adapun kantong penyimpanan para kultivator inti emas yang telah meninggal dan para kultivator biasa yang secara ajaib tetap utuh, Liang Sheng juga tidak mengampuni mereka. Setelah sekitar setengah jam mengais-ngais, semua harta milik para Raja Iblis dan kultivator inti emas di medan perang telah diambil oleh Liang Sheng. Kemudian, melihat cincin penyimpanannya yang terisi penuh, Liang Sheng tidak dapat menahan tawa. 12 alat roh saja sudah sepadan. Itu hanya umur 5.000 tahun. Aku akan melakukannya lagi lain kali. Pada saat ini, Liang Sheng, yang sebelumnya penuh penyesalan dan bersumpah untuk tidak melakukannya lagi, tampaknya telah melupakan kata-katanya sendiri. Namun, Liang Sheng tidak terlalu bersemangat untuk waktu yang lama, karena ia segera berbaring di tanah, memejamkan mata, dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Itu karena Xiang Chen telah terbangun. Ia hanya pingsan karena tekanan aura Santo Iblis sebelumnya. Itu hanya luka ringan, jadi ia segera sadar kembali. Namun, saat Xiang Chen terbangun, dia masih sedikit linglung. Tanpa sadar mendongak ke tempat di mana Santo Iblis itu berdiri, dia mendapati Santo Iblis muda itu telah pergi. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar, melirik tangannya sendiri dan kemudian ke arah di mana Santo Iblis itu berdiri, merasa agak tidak percaya. Apakah dia tidak mati sama sekali? Pada saat ini, keheningan yang mencekam menyelimuti medan pertempuran besar antara iblis dan klan manusia. Angin yang terisak-isak membawa sedikit hawa dingin ke udara. Setelah beberapa saat, Xiang Chen akhirnya menerima kenyataan dan berdiri, berjalan di sekitar medan perang untuk memeriksa area tersebut. Mereka semua telah pergi. Semua Raja Iblis yang tidak sadar telah pergi. Di antara binatang iblis yang tidak sadar, hanya mereka yang berada di bawah level Raja Iblis yang tersisa. Sementara itu, para kultivator inti emas masih hadir di antara para kultivator yang tidak sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiang Chen sudah agak bingung, tetapi untungnya, tidak butuh waktu lama bagi para kultivator inti emas yang tidak sadar untuk perlahan-lahan terbangun. Sambil mengerang, mereka secara naluriah mengusap kepala mereka yang sakit, kesadaran mereka belum sepenuhnya terbangun. Begitu kesadaran mereka kembali ke tubuh mereka, mereka dengan cepat mengambil posisi bertahan namun, di mana Sein Iblis? Dan bagaimana dengan Raja Iblis yang telah bertarung dengannya? Semakin banyak kultivator mulai sadar kembali, diikuti oleh tatapan tidak percaya mereka. Binatang iblis yang tidak sadarkan diri juga berangsur-angsur terbangun. Ketika binatang iblis pertama kali sadar kembali, reaksi mereka berbeda dari para kultivator sekte. Saat mereka membuka mata, ekspresi mereka penuh dengan kegembiraan. Di bawah kepemimpinan Sein, dunia yang indah ini akhirnya akan menjadi milik mereka. Namun, di mana Sein mereka? Pada awalnya, para kultivator dan binatang iblis saling menatap dengan gugup, tetapi ketika mereka memastikan bahwa Raja Iblis tidak ada, dan Sein Iblis telah menghilang tanpa jejak, seekor binatang iblis akhirnya pecah di bawah tekanan dan mulai melarikan diri. Tentu saja, jalur pelarian adalah menuju puncak gunung sekte murni atas karena Sein tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tidak menyerah dan tidak menyerah. Sang Santo telah menyatakan dan menepati janji itu, yang juga menjadi alasan mereka dengan sukarela mengikuti perintah Sang Santo, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Sang Santo pernah berjanji bahwa ketika tiba saatnya untuk merayakan keberhasilan mereka, ia akan mengadakan pesta kemenangan bagi mereka di tempat pertempuran yang menentukan. Namun, Sang Santo Iblis tidak terlihat dimanapun, dan begitu pula para Raja Iblis yang telah memerintahkan mereka dalam pertempuran. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Saat binatang iblis itu berbalik dan melarikan diri,
para pembudidaya secara naluriah menghentikan mereka, dan rasa lega memenuhi hati mereka. Binatang iblis itu benar-benar melarikan diri. Pada titik ini, hanya ada satu alasan untuk situasi ini, dan itu adalah kekalahan binatang iblis itu. Dalam skenario terburuk, Sang Santo Iblis sedang dikepung oleh para master jiwa baru lahir, dan aliansi manusia telah mencapai kemenangan besar di garis depan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa para master jiwa baru lahir juga telah pergi? Karena selama ketidaksadaran mereka belum melihat para master jiwa baru lahir binasa bersama. Sekarang moral mereka melonjak saat mereka bergerak cepat untuk membunuh binatang iblis yang melarikan diri. Di antara mereka adalah Taois inti emas, yang hanya menghadapi binatang iblis tingkat rata-rata. Bagaimana binatang iblis itu bisa menandingi Taois inti emas? Ini adalah pembantaian sepihak. Selain itu, dengan jumlah kedua belah pihak yang menyusut, binatang iblis tidak punya hati untuk bertarung. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah ketakutan dan kepanikan setelah menghilangnya orang suci iblis. Lari, lari, lari. Namun, ketika mereka mencapai puncak gunung, Demon Saint masih belum muncul. Sebaliknya, mereka melihat token kehidupan Demon Saint dan para raja iblis teratas hancur total. Ini adalah token kehidupan yang sengaja digantung oleh Demon Saint di Aula Master Sekte Upper Pure Sek sebelumnya untuk menunjukkan bahwa dia bersama mereka dalam pertempuran yang menentukan melawan sekte mereka. Melihat hasil ini, satu-satunya pikiran yang tersisa di benak para binatang iblis adalah bahwa mereka telah dikalahkan lagi. Bahkan dengan strategi Brilliant Saint, mereka tetap tidak bisa lepas dari hasil kekalahan. Dao surgawi tidak adil, tetapi bagaimana mungkin para master jiwa baru lahir semuanya mati sebelumnya? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa itu bukan Dao surgawi yang tidak adil. Mereka memang menang, tetapi hanya Liang Sheng, monster iblis, yang ikut campur. Beberapa binatang iblis telah menyaksikan pembunuhan kutukan Saint yang berhasil saat mereka tidak sadarkan diri, tetapi pembantaian saat ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa mereka telah kalah. Sekarang, patah semangat dan tidak mau melarikan diri lebih jauh, meskipun mereka belum berubah menjadi manusia setengah binatang, mereka telah menghilangkan tulang bersilang mereka. Jika diberi lebih banyak waktu, mereka pasti memiliki potensi untuk menjadi Raja Iblis. Dao surgawi sangat tidak adil. Aku tidak pernah berpikir bahwa meskipun master jiwa baru klan manusia kalian telah jatuh, kalian semua akan tetap menang pada akhirnya. Aku hanya ingin bertanya di mana Saint klan kita binasa. Master jiwa baru binasa, bagaimana itu mungkin? Kalian binatang buas, jangan pernah berpikir untuk mengganggu hati Dao kami. Pada saat itu, dengan teriakan marah Taois inti emas, mantra dilepaskan, dan semua binatang iblis terbunuh. Pengejaran ini telah memberi para kultivator kesempatan untuk melampiaskan semua frustrasi mereka yang terpendam. Salah satu Taois inti emas kemudian memimpin tim untuk melenyapkan binatang iblis yang tersisa sementara yang lain dengan hati-hati memasuki aula utama sekte murni atas. Tempat ini sudah kosong, hanya dengan token kehidupan yang hancur yang tersisa. Saint iblis benar-benar mati, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Namun, saat kegembiraan mereka atas kemenangan perlahan kembali masuk akal, semua orang perlahan terdiam. Pada saat mereka menuruni gunung dan kembali ke medan perang sebelumnya, noda darah di tanah telah mengering. Dalam pertempuran besar ini, tingkat korban baik untuk binatang iblis maupun kultivator hampir 99%. Menghadapi hasil yang begitu kejam, fakta bahwa mereka selamat hanya karena mereka beruntung. Di mana Master Sekte? Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ekspresi mereka ragu-ragu. Pada saat ini, mereka belum melihat Master Jiwa baru lahir muncul. Memikirkan apa yang dikatakan binatang iblis sebelumnya, mereka perlahan menjadi semakin panik. Apakah Master Sekte benar-benar tewas bersama dengan Demon Saint? Mereka adalah Master Jiwa baru lahir terakhir dari 2 sekte dan 6 jalan. Jika mereka semua tewas, 2 sekte dan 6 jalan akan runtuh. Semua orang tidak dapat mempercayai ini, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah mencari selama 3 hari, mereka semakin putus asa. Pada saat ini, Liang Sheng juga diam-diam telah sadar kembali. Xiang Chen menemukannya segera setelah dia terbangun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluknya langsung. Adik junior, kamu akhirnya bangun. Xiang Chen sangat gembira di dalam hatinya. Adik juniornya benar-benar diberkati, dan kelangsungan hidupnya di medan perang sangat beruntung.
Bagi Xiang Chen sendiri, dia dengan senang hati dapat melaporkan hal ini kepada gurunya. Kakak senior, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana situasinya? Setelah Xiang Chen menjelaskan situasinya secara singkat, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia sangat terkejut. Pada saat ini, para kultivator dari berbagai sekte telah mulai bersiap untuk kembali ke sekte mereka. Mereka telah mencari selama 3 hari, tetapi Master Jiwa baru lahir masih belum muncul. Mereka memutuskan untuk kembali ke sekte mereka untuk mencari tahu kebenarannya. Karena ada token kehidupan dari Naschen Soul Master di sana, Xiang Chen juga telah kembali ke kekuatan utama yang tersisa dari sekte Danding. Setelah Liang Sheng sadar kembali, tidak ada yang meragukannya lagi. Seorang kultivator tahap menengah pendirian yayasan yang selamat benar-benar diberkati oleh takdir. Setelah sadar kembali, Liang Sheng diam-diam mengikuti para penyintas. Xiang Chen sesekali tersenyum pada Liang Sheng selama perjalanan, tetapi tetap diam. Kegembiraan kemenangan dari pertempuran besar sebelumnya melawan binatang iblis telah lama memudar. Bahkan ketika mereka tiba di gerbang gunung Sekte Danding, formasi perlindungan gunung tetap tertutup, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak. Bahkan setelah Xiang Chen dan yang lainnya berulang kali meyakinkan dan bersumpah pada Dao Surgawi bahwa binatang iblis telah dikalahkan dan aliansi sekte telah memenangkan kemenangan besar, Sekte Danding masih tidak membuka gerbang. Melihat ini, Xiang Chen dan yang lainnya tidak marah. Bagaimanapun, para kultivator yang menjaga gerbang telah memberitahu mereka tentang sebuah berita melalui formasi. Token kehidupan Master Sekte Dandingzi telah hancur. Murid-murid yang menjaga gerbang gunung sekte lain juga menerima berita mengerikan yang sama, token kehidupan semua raja sejati jiwa baru lahir dari 2 sekte dan 6 jalan telah hancur. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan hanya bisa memperlakukan murid-murid sekte yang kembali untuk sementara seolah-olah mereka terdampar di luar gerbang. Sudah pasti bahwa para murid di dalam percaya bahwa sesama anggota sekte mereka mungkin telah mengkhianati sekte dan bersekutu dengan binatang iblis, atau telah disandera oleh binatang iblis, mencoba menipu mereka untuk membuka formasi perlindungan gunung. Meskipun mereka merasa tidak nyaman, Xiang Chen dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan, karena mereka mungkin akan melakukan hal yang sama jika mereka berada di posisi mereka. Hal-hal tidak jauh berbeda di sekte lain, meskipun situasinya bervariasi. Setelah beberapa saat, orang sejati inti emas yang menjaga sekte muncul dan meninggalkan gerbang gunung. Tujuan mereka adalah untuk secara pribadi memeriksa situasi di sekte hijau atas, medan perang tempat pertempuran yang menentukan telah terjadi. Jika binatang iblis menang, tempat itu pasti akan menjadi markas utama mereka sebelum mereka menyapu bersih daerah terpencil. Xiang Chen tentu saja tidak akan menghentikan mereka. Bagaimanapun, adalah ide yang bagus untuk membiarkan mereka melihat kebenaran. Oleh karena itu, mereka berkemah sementara di luar gerbang. 7 hari kemudian, orang sejati inti emas dari Sekte Danding kembali, wajahnya pucat pasi karena kekalahan. Para master jiwa baru lahir telah binasa bersama-sama, tetapi binatang iblis memang menderita kekalahan telak, dan orang suci iblis telah tumbang. Pada akhirnya, sekte itu menang. Namun, harga dari kemenangan brutal seperti itu terlalu besar. Sekte-sekte itu tentu saja saling menghubungi lagi untuk memverifikasi situasi yang mereka saksikan. 2 sekte dan 6 sekte yang menjaga gerbang gunung akhirnya memastikan bahwa gelombang binatang buas telah musnah. Namun, Master Sekte Jiwa baru lahir sudah tidak ada lagi. Sekarang, di dalam 2 sekte dan 6 sekte, orang sejati inti emas telah menjadi yang terkuat. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang akan membayangkan situasi seperti itu? Pada tahun berikutnya, manajemen 2 sekte dan 6 sekte agak kacau. Ketika mereka akhirnya memilih Master Puncak Inti Emas akhir yang paling cocok untuk bertugas sebagai Master Sekte, kekacauan di dalam sekte-sekte itu berangsur-angsur mereda. Tepatnya dalam periode kacau ini, sementara sisa-sisa pasukan binatang iblis merajalela di daerah terpencil dan sekte-sekte tidak peduli dengan pasar, para penggarap lepas menghadapi situasi yang mengerikan. Untungnya, binatang iblis yang tersisa tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, hanya saja jumlah mereka relatif besar. Meskipun ada banyak korban di antara para penggarap lepas, mereka perlahan-lahan menstabilkan situasi. Ketika kekacauan di dalam sekte mereda, sekte segera mengirim murid untuk memulihkan ketertiban di antara para penggarap lepas di seluruh daerah terpencil. Pada titik ini,
tidak boleh ada lagi kekacauan di daerah terpencil. Namun, ini adalah urusan sekte. Setelah Liang Seng kembali ke gerbang gunung, dia segera memasuki kultivasi pintu tertutup karena dia perlu memeriksa dengan saksama perolehannya. Xiang Chen tentu saja tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, karena lebih baik bagi adik laki-lakinya untuk beristirahat sejenak karena perang itu terlalu kejam. Namun, Liang Seng yang dikhawatirkan Xiang Chen sekarang ada di rumah gua, tersenyum lebar. Semua kekayaan 7 raja sejati jiwa baru lahir agung telah jatuh ke tangannya, belum lagi tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang sejati inti emas dan para penggarap di medan perang. 7 cincin penyimpanan telah ditambahkan ke koleksinya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya kepada siapapun, karena cincin penyimpanan itu ditandai dengan identitas sekte masing-masing, dan setiap kultivator sekte dapat mengetahui milik siapa benda-benda. Itu, 13 alat roh. Di antara 7 raja sejati jiwa baru lahir, masing-masing memegang alat roh warisan sekte di tangan mereka. Termasuk alat roh yang diambil Yu Zhenzi selama pertempuran, Liang Seng akan memiliki 14 alat roh jika alat roh Yu Zhenzi tidak hancur. Namun, ia harus puas dengan apa yang dimilikinya, dan ia tidak boleh terlalu serakah. Siapa yang waras akan berpikir bahwa sebuah sekte akan memiliki 13 alat roh. Bahkan sekte Huatian saat ini mungkin tidak akan berani mengklaim bahwa mereka memiliki sebanyak itu. Selanjutnya, Liang Seng menemukan 20 pil jiwa baru lahir di 7 cincin penyimpanan. Ini mungkin merupakan sumber daya strategis dari sekte-sekte utama, yang disimpan oleh Master Sekte. Bagaimanapun, Master Jiwa Baru Lahir adalah landasan sekte mereka. Sekarang setelah Master Sekte dari berbagai sekte meninggal secara tiba-tiba, jumlah pil jiwa baru lahir di dalam sekte-sekte ini bahkan mungkin lebih sedikit daripada yang dipegang Liang Seng di tangannya. Meskipun ia tidak lagi membutuhkan pil jiwa baru lahir untuk terobosan jiwa baru lahirnya, efek dari pil Yuan emas membuat Liang Seng menyadari bahwa pil jiwa baru lahir kemungkinan besar dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya selama tahap inti emas hingga beberapa tingkat. Sumber daya yang dimilikinya hampir sama dengan sumber daya seluruh sekte, atau bahkan lebih. Seharusnya tidak ada kultivator di daerah terpencil yang lebih kaya darinya sekarang. Dia benar-benar terlalu kaya, adapun ramuan lainnya, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Liang Seng tidak repot-repot memeriksanya secara rinci saat ini, dan setelah mengkategorikannya secara kasar, dia mengalihkan perhatiannya ke tumpukan sumber daya lainnya. Batu roh. Batu roh kelas atas yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya kini berjumlah lebih dari 10.000 di depannya. Sedangkan untuk batu roh kelas menengah, jumlahnya lebih dari 100.000, sementara batu roh kelas rendah hanya beberapa ribu. Namun, ini juga bisa dimengerti, karena Master Jiwa Baru Lahir tidak akan peduli dengan batu roh kelas rendah. Selain itu, tersembunyi di dalam cincin penyimpanan adalah bahan pemurnian kelas atas dari Yu Zhenzi dari Sekte Huatian, bahan jimat kelas atas dari Sekte Langit Matahari, bahan susunan kelas atas dari Sekte Xuanmen, rumput roh kelas atas yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai bahan alkimia dari penyimpanan Master Sekte dan Dingxi sebelumnya. Bagaimanapun, singkatnya, setelah mengumpulkan cincin penyimpanan dari 7 raja sejati jiwa baru lahir yang hebat, mungkin fondasi sekte manapun saat ini mungkin tidak lebih dari ini, atau bahkan lebih buruk. Pada saat ini, Liang Seng sangat bersemangat, dan dia tidak bisa tenang karena kegembiraannya, jadi dia terus menyelidiki tas penyimpanan yang diambil di medan perang, yang tampak agak berantakan di dalam. Namun, Liang Seng sama sekali tidak keberatan. Setelah memilahnya, itu adalah keberuntungan besar lainnya. Belum lagi yang lainnya, ada lebih dari 100.000 batu roh tingkat rendah, dan ada juga beberapa ribu batu roh tingkat menengah. Dia mungkin tidak perlu khawatir tentang kelangkaan sumber daya bahkan jika dia berlatih selama ribuan tahun dengan benda-benda ini. Namun, Liang Seng tidak merasa tidak layak, lagi pula, ini adalah kompensasinya karena telah menghabiskan 5.000 unit rentang hidup. Dia pantas memiliki semua ini sepenuhnya, karena tanpa tindakannya, pada saat ini, 2 sekte dan 6 ordo tidak akan dapat terus ada di wilayah marginal. Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan senyum dan bahkan sedikit menggoyangkan tubuhnya. 2 sekte dan 6 ordo untuk sementara tidak memiliki master jiwa baru lahir, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih. Bebas. Kekuatan tempurnya saat ini sebanding dengan inti emas tahap tengah. Selama tidak ada master jiwa baru lahir baru yang muncul dari 2 sekte dan 6 ordo, dia hampir tidak akan berada dalam bahaya kehilangan nyawanya.
Selain itu, gelombang binatang buas telah hancur, dan di bawah persepsi mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia memiliki lingkungan yang stabil untuk terus meminum pil yuan emas untuk kultivasi. Seberapa jauh lagi untuk menerobos ke tahap Jin dan Liang Seng berusaha keras untuk menenangkan emosinya sebelum dia berhenti memikirkannya dan langsung berkultivasi secara tertutup. Semoga beruntung. Pada tahun berikutnya, Liang Seng berkultivasi secara tertutup, sementara berbagai sekte melakukan seperti yang dikatakan sebelumnya dengan memilih master sekte dan mengakhiri kekacauan. Di dalam wilayah yang dikuasai oleh sekte, setelah para kultivator sekte membersihkan sisa-sisa binatang iblis, lingkungan ekologis para kultivator lepas juga kembali normal. Daerah terpencil menjadi benar-benar tenang sejak saat itu, dan berbagai sekte tidak membuat terlalu banyak keributan karena mereka semua mendukung beberapa orang sejati inti emas tahap akhir yang tersisa di sekte mereka untuk mencapai kesempurnaan mereka sendiri, sambil berusaha menerobos ke alam jiwa baru lahir. Sekte tidak akan bisa eksis tanpa raja sejati jiwa baru lahir. Seorang Taois inti emas yang berhasil menembus batas hanya dapat memperpanjang umur mereka hingga 1000 tahun, yang jauh dari cukup untuk mendukung warisan sekte. Jika bukan karena kematian mendadak para master sekte dari berbagai sekte sebelumnya, masalah generasi muda yang berhasil menembus jiwa baru lahir akan berjalan lancar, tetapi sekarang telah menjadi masalah yang paling mendesak dalam sekte. Tepat ketika berbagai sekte bekerja sama, di luar daerah terpencil, jauh di timur, sebuah kota yang menjulang tinggi melayang di udara, dikelilingi oleh awan putih, hampir tidak tampak seperti bagian dari dunia fana. Di bawahnya, ada hamparan tanah luas yang tidak diketahui yang meliputi siapa yang tahu seberapa besar wilayahnya, di mana terdapat banyak kota, prajurit, pedagang, seniman bela diri, dan kultivator, termasuk mereka yang berada di tahap pembentukan fondasi. Tetapi ketika mereka semua melihat kota di langit, mata mereka tanpa sadar berkilat karena iri, hanya mereka yang berada di atas pembentukan fondasi yang akan memenuhi syarat untuk memasuki kota langit. Oleh karena itu, kota ini disebut kota abadi. Ini adalah salah satu dari 10 kota abadi teratas di benua ilahi kemenangan timur. Orang-orang menyebutnya kota abadi panjang umur, dan penguasa kota dikenal sebagai Zhen Yuan. Kota-kota darat tempat mereka tinggal berada di bawah yurisdiksi kota abadi panjang umur. Kota abadi panjang umur tampak kecil, tetapi sebenarnya membentang sangat jauh, sedemikian rupa sehingga bahkan orang sejati inti emas pun akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk melintasi timur dan baratnya. Daerah terpencil, tempat 3 sekte dan 6 ordo berada, seperti daerah miskin dan terpencil di depan kota abadi panjang umur, begitu kecil sehingga tidak mungkin lebih kecil lagi, dan bahkan lebih tidak penting dibandingkan dengan wilayah yang dicakup oleh kota abadi. Rumah penguasa kota. Selama bertahun-tahun, penguasa kota Zhen Yuanzi tidak menunjukkan dirinya, dan urusan kota ditangani oleh bawahannya, utusan kiri dan kanan. Dia sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi tertutup. Utusan kiri King Feng bertanggung jawab atas urusan eksternal, sementara utusan kanan Ming Yue menangani urusan internal. Mereka sudah menjadi utusan kiri dan kanan ketiga di bawah penguasa kota abadi panjang umur Zhen Yuan. Pada saat ini, Ming Yue mengerutkan kening. Dengan wajah agak muram, ki jasa yang disediakan oleh domain kode Yi tahun ini telah menurun tajam. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Ketika penguasa kota Zhen Yuan terlibat dalam kultivasi tertutup, ia mungkin membutuhkan ki jasa yang disediakan oleh berbagai daerah terpencil untuk kemampuan ilahinya dalam memurnikan mantra, meskipun ini jarang terjadi. Sahabat King Feng, wilayah Yi ini adalah bagian dari urusan luar negeri, jadi mengapa tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi di daerah terpencil sesegera mungkin? Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak, begitu penguasa kota marah, kamu akan sulit lepas dari kesalahan. Mendengar ini, King Feng tidak terburu-buru, hanya menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas perhatianmu, sahabatku, tetapi mari kita tunggu beberapa tahun lagi untuk melihat situasinya. Bagaimanapun, ini pernah terjadi sebelumnya. Di alam liar, situasi seperti itu wajar terjadi. Selama itu bukan kejadian biasa, itu tidak masalah. Jika memang ada masalah, dengan sahabatku yang mengelola urusan dalam negeri, kamu pasti akan menyadarinya pada saat pertama dan kemudian tidak akan terlambat untuk memeriksanya. Setelah mendengar ini, Ming Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap King Feng dengan saksama. Sarannya sebelumnya tentu saja ada dalam pikirannya.
Dia sebenarnya hanya ingin agar King Feng mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi tersebut, sehingga jika sesuatu terjadi kemudian, dia bisa membiarkan lawannya menanggung kesalahan karena urusan eksternal dikelola olehnya. Sayangnya, rencananya tidak berhasil, dan sekarang dia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mungkin juga harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Namun, apa yang dikatakan King Feng juga benar. Situasi seperti itu memang sering terjadi, dan selama itu bukan masalah yang berulang, itu sama sekali bukan masalah. Karena memang begitu, dan pihak lain tidak tertipu, mari kita biarkan saja untuk saat ini. Di Sekte Danding, puncak awan hijau, Gua Liang Seng. Pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba membuka matanya. Setelah terus-menerus meminum pil yuan emas selama setahun, kecepatan kultivasinya seperti menaiki roket. Bagaimanapun, pil yuan emas tingkat rendah setara dengan kultivasi 5 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, dia telah meminum cukup banyak pil yuan emas berturut-turut untuk mendapatkan efek kultivasi lebih dari 200 tahun. Sekarang dia akhirnya merasakan penghalang terakhir di alam Foundation Establishment Latte Stage di hadapannya, seperti menghadapi lapisan terakhir dari kertas jendela. Selama dia menerobosnya dengan kuat, itu akan menjadi waktu baginya untuk menerobos ke Golden Core Stage. Dalam keadaan seperti itu, Liang Seng segera meninggalkan pengasingannya. Xiang Chen terkejut melihatnya muncul di depannya. Jin Kuanxiu dan Shen Wukui masih dalam pengasingan, dan Xiang Chen hanya bisa bertemu dengan adik laki-lakinya. Namun, begitu Liang Seng bertemu dengannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin jalan-jalan. Xiang Chen hendak bertanya mengapa, tetapi melihat mata adik laki-lakinya tampak agak suram. Tampaknya trauma psikologis dari pertempuran hebat dengan binatang iblis belum sembuh bagi adik laki-lakinya. Melihat itu, tentu saja dia tidak akan menolak permintaan adik laki-lakinya. Membiarkannya keluar dan bersantai juga merupakan ide yang bagus. Selain itu, di luar sebagian besar adalah penggarap longgar, dan dengan level kultivasi menengah pendirian yayasan milik adik laki-lakinya, sama sekali tidak ada bahaya. Jadi Liang Seng segera mengajukan kuota jalan-jalan. Begitu Liang Seng meninggalkan gerbang gunung, alih-alih pergi ke pasar, dia langsung terjun ke pegunungan yang dalam dan hutan tua di dunia luar. Setelah lebih dari 800 tahun berkultivasi, akhirnya tiba saatnya untuk menerobos ke tahap inti emas daerah terpencil. Hutan tanpa nama. Pada saat ini, Liang Seng sedang duduk bersila di suatu tempat di hutan. Dalam radius 10 mil di sekitarnya, semua makhluk hidup telah diintimidasi oleh auranya dan telah melarikan diri. Setelah itu, Liang Seng mengikuti praktiknya yang biasa, menyiapkan arai pengumpul roh, arai penyembunyian, dan arai pertahanan, menciptakan kombinasi trinitas yang dia susun berlapis-lapis. Dia menjadi gila, menumpuk hingga 50 lapisan. Lagi pula, dia memiliki banyak batu roh dan bendera arai yang dimilikinya, membuatnya mendapatkan gelar orang terkaya di aliansi sekte. 50 lapisan dari pengaturan arai 3 dalam 1, apakah itu banyak? Setelah semuanya disiapkan, Liang Seng tidak membuang waktu lagi. Dia duduk di tengah susunan dan tanpa ragu, menelan pil inti emas bermutu tinggi. Saat pil inti emas memasuki mulutnya, kekuatan obat dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Energi yang luar biasa langsung menyerang meridian internalnya. Namun, Liang Seng sudah kaya akan pengalaman. Segera, dia mengaktifkan teknik misterius primordial untuk meredakan tekanan internal. Selain itu, tubuh fisiknya sangat kuat saat ini dan penyebaran kekuatan obat di dalam dirinya hampir tidak memengaruhi alur pikirannya sama sekali. Oleh karena itu, di bawah sirkulasi teknik misterius primordial yang terus-menerus, Liang Seng merasakan firasat samar bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan penghalang berikutnya. Selain itu, mana internalnya hampir memadat. Mengumpulkan esensi. Kata ini secara alami muncul di benak Liang Seng. Tubuhnya tampak seperti wadah, mulai mengumpulkan sejumlah besar energi. Ketika semua esensi terkumpul, itu dikenal sebagai pengumpulan esensi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang terkumpul dalam tubuh Liang Seng tumbuh semakin besar. Tiba-tiba, ketika mencapai titik kritis, suara tanpa suara bergema di dalam hatinya. Menerobos, memurnikan esensi menjadi ki, melampaui batas antara manusia dan dewa, ini disebut sebagai mengumpulkan esensi dan menerobos. Pada saat ini, sensasi terbakar muncul di dantian Liang Seng. Kekuatan internal yang besar tampaknya menemukan jalan keluar untuk dilepaskan,
sementara Gathering Spirit Array dengan panik menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Saat Liang Seng menyerap lebih banyak energi spiritual, gerakan eksternal menjadi lebih besar dan lebih besar. Namun berkat Concealment Array, pergolakan ini hanya ada dalam radius 5 meter di sekitarnya. Di luar jarak 5 meter, hari itu indah, di dalam jarak 5 meter, badai kekacauan seperti pergolakan langit dan bumi, transformasi total. Bagaimanapun, Liang Seng tetap duduk kokoh di tanah, tidak terpengaruh oleh dunia luar. Di tengah kondisi mana internalnya yang keras, daging dan darahnya berkilauan dengan sedikit cahaya kemasan. Meskipun tubuhnya sudah cair seperti merkuri, tetapi pada saat ini, urat dan tulangnya menyerap masuknya energi kemasan. Secara bertahap, urat daging dan darahnya terhubung dan darahnya perlahan-lahan berubah menjadi sedikit kemasan. Liang Seng menahan kegembiraannya dan terus tetap tenang seperti gunung, mengoperasikan teknik misterius primordial. Seiring berjalannya waktu, darahnya berangsur-angsur berubah dari emas pucat menjadi warna emas murni dan kental. Pada saat yang sama, sensasi terbakar di dalam dantiannya tumbuh lebih intens, akhirnya mencapai puncaknya. Tiba-tiba, cahaya bintang muncul. Cahaya bintang ini memadat untuk membentuk manik-manik bulat halus yang berkilauan seperti emas. Inti emas, meskipun Liang Seng belum pernah melihat yang asli, dia langsung mengenalinya. Melihat manik emas itu muncul di perut bagian bawahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak pelan. Dengan inti emas di perutku, aku mengendalikan takdirku. Namun, saat Liang Seng mengira dia telah berhasil menembus alam inti emas, manik emas di perut bagian bawahnya tiba-tiba mengembang. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, apa yang dianggap sebagai inti emasnya hancur berkeping-keping menjadi cahaya bintang yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya emas itu menyerbu pembuluh darahnya, sumsum tulang, dan bahkan otaknya, menerangi kesadarannya. Jika seseorang mengamati dari luar, mereka mungkin akan melihat makhluk humanoid emas, wajahnya tidak dapat dikenali. Saat ini, energi spiritual eksternal telah mengembun menjadi angin, menarik energi spiritual dari jarak 100 mil ke arah Liang Seng. Semua makhluk hidup dalam jangkauan, yang ketakutan oleh fenomena itu, berlarian dengan panik, jantung mereka berdebar-debar ketakutan. Saat ini, pil inti emas kelas atas yang telah dikonsumsi Liang Seng telah habis sepenuhnya. Tubuhnya berhenti menunjukkan perilaku yang tidak biasa dan cahaya kemasan itu menghilang. Kulitnya kini halus seperti batu giok, menyerupai tubuh halus seorang bangsawan muda dari dunia sekuler. Tidak ada yang menandakan bahwa ia adalah seorang kultivator tubuh yang kuat. Hanya Liang Seng yang tahu seberapa besar daya ledak yang terkandung dalam tubuhnya saat ini. Ia akhirnya memahami makna sebenarnya dari pemurnian esensi menjadi Qi. Ternyata alam inti emas modern dari dunia kultivasi, sebenarnya adalah tahap akhir dari teknik kultivasi kuno pemurnian esensi menjadi Qi. Setelah Anda menerobos alam inti emas untuk mencapai alam jiwa baru lahir, Anda memasuki tahap baru pemurnian Qi menjadi keilahian. Tidak mengherankan, teknik kultivasi kuno ini luar biasa. Meskipun Liang Seng secara teknis berada pada tahap yang setara dengan alam inti emas modern, kekuatan tempurnya jauh melampaui para Taois inti emas biasa. Dalam dantiannya, tidak ada yang disebut inti emas yang dimiliki oleh Taois inti emas lainnya, karena seluruh keberadaannya adalah inti emas yang sempurna dan tidak terputus. Pada saat ini, meskipun ia baru saja menerobos ke alam inti emas awal, ia akan berani melawan seorang kultivator inti emas tahap akhir, dan bahkan mungkin menang. Ia praktis adalah dewa pertempuran anti surga. Selain itu, di daerah terpencil, tidak ada lagi master jiwa baru lahir. Dengan kemampuan menguntungkan Liang Seng untuk menghindari kejahatan, ia sama sekali tidak merasakan bahaya apapun setelah mengolah keabadian selama 700 tahun, dia akhirnya memiliki sedikit kemampuan mempertahankan diri. Selama tidak ada kecelakaan yang terjadi, dia seharusnya bisa mengolah dengan damai mulai sekarang. Jadi saat ini, dia tidak terburu-buru pergi. Lagi pula, jika tidak ada bahaya, mengapa terburu-buru? Merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kemudian dia hanya mengangkat tangannya dengan kekuatan fisik, tanpa menggunakan mana, dan meninju dengan keras. Ledakan, hanya dengan satu pukulan, tanah dalam jarak 10 mil berubah menjadi debu, menghasilkan lubang yang dalam beberapa kaki dalamnya. Dalam jarak 10 mil, tidak ada pohon atau rumput yang bisa bertahan hidup di bawah pukulan ini.
Terlalu kuat, dia hanya menggunakan 70% dari kekuatan fisiknya. Bagaimana mungkin Taois inti emas biasa bisa dibandingkan dengannya? Tepat saat Liang Seng merasa bangga, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh tidak, dalam kegembiraannya, dia lupa mengambil susunan 50 lapisnya. Sekarang, semuanya telah berubah menjadi debu. Namun, dia tidak merasa terlalu sedih, malah merasa lebih malu. Sepertinya dia terbawa suasana dengan keberhasilannya. Namun, memiliki kekuatan tempur seperti itu, meski hanya setara dengan alam inti emas awal, mengapa dia tidak bisa sedikit bangga? Mengapa tidak? Pada saat ini, setelah Liang Seng berhasil menembus alam inti emas, rentang hidupnya meningkat 1000 tahun lagi, menebus sebagian dari hilangnya rentang hidupnya akibat kutukan sebelumnya. Pada saat ini, kilasan inspirasi melanda pikiran Liang Seng. Hanya dengan satu pikiran, teknik misterius primordial di tubuhnya langsung berubah menjadi kitab suci abadi murni atas, dengan sangat mudah. Kemudian, dia mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kitab suci pil yang murni. Setelah teknik kultivasi kuno, teknik misterius primordial, menembus alam inti emas, seluruh keberadaannya menjadi inti emas. Pada saat ini, mengganti teknik sangatlah mudah. Terlebih lagi, karena terobosan di ranah, setelah mengubah kitab suci abadi murni atas dan kitab suci pil yang murni, kedua teknik sekte modern juga langsung menembus lapisan ke-13, langsung memasuki tahap inti emas awal yang sesuai. Teknik kultivasi kuno benar-benar luar biasa. Pada saat ini, panel data Liang Seng mengalami perubahan yang signifikan. Nama, Liang Seng. Usia, 84,2. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik misterius primordial, lapisan ketiga kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-13 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-13 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-21 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, pemurnian Qi, tahap inti emas awal. Rentang hidup, 26.884. Ketika dia memasuki lapisan keempat teknik misterius primordial, dia juga harus memasuki tahap pemurnian roh dari Qi, yang setara dengan alam jiwa baru lahir. Pada saat itu, dengan kekuatan pertempurannya yang menantang surga, apakah dia dapat mengalahkan master jiwa baru lahir rata-rata dengan mudah? Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Siapa yang tahu kapan dia benar-benar akan menerobos ke alam jiwa baru lahir. Terlepas dari itu, terobosan hari ini benar-benar merupakan kegembiraan besar dalam hidup. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak lagi membuang waktu bersiap untuk pergi. Saat dia berhasil menerobos, dunia luar menjadi tenang. Namun, kepadatan energi spiritual dalam radius 100 mil telah menjadi sedikit lebih tipis. Namun seiring berjalannya waktu, situasi ini perlahan akan membaik dan menjadi seperti sebelumnya. Pada saat ini, setelah Liang Seng menenangkan kegembiraan di hatinya, dia melihat ke arah tertentu. Sudah waktunya untuk memeriksa alamat yang diberikan Zhou Mo kepadanya. Selain itu, saat dia memiliki ide ini, kemampuannya yang baik untuk menghindari kejahatan memberinya perasaan aneh. Tidak baik atau buruk, sangat aneh. Dia belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Namun, karena tidak ada tanda-tanda yang buruk, mengapa tidak memanfaatkan terobosannya ke alam inti emas untuk pergi dan melihat? Lagi pula, tidak ada master jiwa baru lahir di daerah terpencil saat ini, dan dia memiliki alat roh di tangan. Siapa yang bisa mengancamnya sekarang? Ayo pergi. Setelah mengambil keputusan, Liang Seng tidak ragu-ragu dan menghilang seketika, hanya meninggalkan lubang besar di tanah kosong sejauh 10 mil, tanpa vitalitas lain. Daerah terpencil, timur jauh. Tempat ini adalah daerah terpencil dengan sedikit jejak aktivitas manusia. Pohon-pohonnya setinggi hutan purba, dan binatang buas yang kuat beraksi di mana-mana. Bahkan beberapa binatang iblis pun hadir. Sekarang, binatang iblis di daerah terpencil menjadi sasaran semua orang, membuat kelangsungan hidup mereka menjadi sangat sulit. Ini juga menunjukkan betapa jarangnya manusia berkelana di sini, kalau tidak, bagaimana binatang iblis bisa begitu tenang. Jika sebelumnya, Liang Seng mungkin ragu-ragu untuk memasuki tempat seperti itu, tetapi sekarang dia tidak merasakan bahaya dan tidak khawatir. Bahkan, dia berjalan dengan cukup berani, seperti raja gunung yang tak tertandingi, dan hampir berjalan dengan angkuh. Sudah 2 hari sejak dia menerobos alam inti emas.
Setelah berjalan dengan kecepatan penuh, dia semakin dekat dengan lokasi yang disebutkan oleh Zhou Mo. Namun selain tidak melihat jejak manusia di jalan, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Jadi mengapa Zhou Mo mempercayakan alamat ini kepada tuannya selama krisis binatang iblis? Hal ini membuat Liang Sheng semakin penasaran. Ditambah dengan perasaan aneh yang dialaminya dari kemampuannya yang baik untuk menghindari kejahatan, dia tetap sabar dan terus melangkah maju. Beberapa jam kemudian, sebuah perasaan menggelitik di hati Liang Sheng. Pada saat berikutnya, saat dia melangkah, sekelilingnya tiba-tiba menjadi cerah. Siapa yang mengira bahwa di balik hutan itu akan ada sebuah desa kecil? Di luar desa itu terdapat hamparan ladang spiritual yang luas yang dipenuhi dengan beras spiritual dan rumput spiritual. Hanya ada beberapa lusin rumah yang dibangun di desa itu, tetapi berdasarkan esensinya, dapat diperkirakan secara kasar bahwa ada sekitar 200 penduduk.